Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom. Eh, Perkenalkan, nama saya Magdalena Siska Wulandari. Saya dari kelas SI 22A, dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mereview kembali materi yang sudah disampaikan pada tanggal 8 Januari. Pada tanggal 8 Januari kemarin, ada pemateri dari Ibu Rizka dengan tema berpikir digital era milenial, kuasai teknologi dan raih prestasi bersama program studi sistem informasi. Di sini beliau menyampaikan materi tentang kompetensi. Menurut para ahli, kompetensi merupakan kemampuan setiap individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tapi ada juga pendapat-pendapat lain yang memberikan pengertian bahwa kompetensi terdiri dari 3 elemen, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ada juga yang berpendapat bahwa kompetensi terdiri dari 4 elemen, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga kemampuan diri. Ini berasal dari pendapat Gold et al. Dan juga dari DeHoes and Williams. Beliau berpendapat bahwa kompetensi terdiri dari 5 elemen, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan, dan juga konsekuensi. Dan di sini juga ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh mahasiswa sistem informasi. Yang pertama yaitu kemampuan analisis dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, mempunyai kemampuan bahasa pemrograman yang baik. Yang ketiga, kemampuan menggunakan teknologi informasi. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian juga masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa sistem informasi ini. Kemudian pemateri yang kedua disampaikan oleh Kak Angga dengan materi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sini beliau menyampaikan bahwa BEM terbentuk pada tahun 1950, kemudian lembaga eksekutif atau badan eksekutor. Kemudian BEM menjadi inisiator pergerakan mahasiswa di kampus dan juga DPM yang membuat undang-undang. Kemudian pemateri yang ketiga dari Kak Dava, beliau menyampaikan materi tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa yang berupa tentang trias politik, yaitu trias politik sebagai pemisahan kekuasaan dan juga sebagai acuan hidup. DPM juga memiliki 2 kekuasaan, yaitu lembaga legislatif dan juga lembaga konsekutif. Kemudian DPM juga memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket atau bisa juga disebut untuk hak untuk menyelidiki, kemudian hak menyampaikan pendapat. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa mengenai tentang tata cara persidangan. Di sini beliau menyampaikan tentang persidangan, yaitu saat pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu. Kemudian juga ada kelengkapan sidang, yaitu peserta sidang, pemimpin, palu sidang, kemudian juga notulensi. Kemudian jenis persidangan, di sini ada sidang komisi, kemudian sidang pleno, dan juga sidang paripurna. Ketukan palu, yaitu satu palu bisa mengartikan bahwa mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang, membatalkan atau mencabut ketukan sebelumnya, kemudian men-skors peserta sidang. Kemudian apabila 2 ketukan, ini mengartikan atau menandakan bahwa menerima atau menyerahkan kepemimpinan sidang. Kemudian juga bisa sebagai menghentikan sidang. Kemudian 3 ketukan yaitu mengartikan bahwa membuka atau menutup persidangan, dan juga bisa diartikan sebagai mengesahkan keputusan akhir. Apabila lebih dari 3 ketukan, maka dapat diartikan sebagai menenangkan peserta jika forum tidak terkendali. Kemudian juga di sini membahas tentang istilah dalam persidangan, yaitu tentang quorum,
voting, sourcing, lobbying, pending, kemudian juga membahas tentang pimpinan atau presidium sidang. Di sini ada 2 tujuan, yaitu 1 untuk memimpin jalannya sidang, kemudian yang 2 interupsi, atau bisa disebut juga suatu bentuk celaan. Oke, kemudian macam-macam poin interupsi, yaitu yang pertama interupsi point of order, kemudian interupsi point of privilege, kemudian ada interupsi juga point of information, kemudian interupsi point of justification, kemudian ada juga interupsi point of clarification. Mungkin sekian materi yang dapat saya review kembali atau review ulang dari pemateri kemarin. Apabila ada kekurangan atau ada salah kata ataupun materi yang kurang lengkap, saya mengucapkan maaf karena di sini yang dapat saya pahami hanya sebatas itu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan dan selamat malam.